Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Memanah akan efektif kalau jelas target. Pergi tidak jelas tujuannya, pasti akan banyak kesia-siaan. Kirim paket tidak jelas alamatnya, tidak akan sampai. Hidup ini harus jelas mau apa, itu dulu. Hidup ini dibatasi oleh ajal. Kita belum tentu panjang umur. Tidak ada jaminan kita akan hidup lama di dunia ini. Ada 3 kebahagiaan yang harus kita perjuangkan. Di dunia bahagia, di kubur, di alam barzah bahagia, dan di akhirat bahagia. Jadi tujuannya harus jelas. Mau apa hidup? Mau bahagia. Bahagia di dunia itu apa namanya? Hayatan thayyibah. Ini sudah sering diulang-ulang. Bahagia tidak identik dengan harta. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, pujian, semua itu casing, bungkus, bukan isi. Dunia ini kecil dan tidak ada harganya bagi Allah, sehingga dibagikan kepada siapapun yang Allah kehendaki sesuka Allah. Mau penjahat bikin kaya, kaya saja. Orang yang durjana sekalipun, mafia, gangster, kasih triliun saja. Orang yang tidak beriman dikasih cantik saja, terserah Allah. Kasih ganteng, mau populer. Hitler, orang segitu kejamnya, mau cetung, kasih jabatan kepala negara. Karena dunia ini pasti berakhir, tidak dibawa kemana-mana. Benar? Istana Negara Indonesia, Belanda jauh-jauh menjajah, membangun istana, mati semuanya. Istananya awet. Jepang datang 3,5 tahun, mati juga, istana awet. Dan selanjutnya presiden pertama meninggal, kedua ya bergiliran. Termasuk kita udah punya presiden belum sekarang? Kan? Yang mana presiden kita? Saya rada tidak mengikuti polatak politik ya. Lagi Ramadan. Baik yang sekarang masih dan yang akan datang pasti berakhir jabatannya dan pasti pada waktunya meninggal. Termasuk yang ceramah ini juga. Jadi dunia ini hanya mampir. Ingat itu baik-baik. Hanya mampir. Bukan di sini tempat kita. Di sini adalah tempat mampir berbekal supaya kita bisa pulang. Nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, asli orang sorga. Hanya ada episode saja, jadi mampir, beranak pinak, nah kita sekarang di sini. Aslinya kita ini turunan ahli sorga. Bagaimana di dunia ini yang cuman sebentar, tidak tahu kapan akan mati? Sederhana, kalau kita nurut kepada Allah, Allah jamin segala keperluan kita. Begitu aja sederhananya. Kenapa Allah ciptakan kita dunia?
Kalau Allah tidak boleh ditanya kenapa, tapi apa yang Allah kehendaki menciptakan kita di dunia ini kan bukan cuma kita. Ada jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia beda dengan malaikat. Malaikat tidak ada jeleknya sama sekali. Itu baik semuanya. Kalau setan tidak ada baiknya sama sekali. Itu bagian jelek semuanya. Kalau kambing bagian rezeki kita, ya. Makhluk selain kita ada pepohonan, ada binatang, mereka tidak pesen. Jadi kita dengan kambing itu sebetulnya sama-sama apa? Bapak-bapak dengan kambing, coba persamaannya ada berapa? 3. 1, sama-sama ciptaan Allah. 2, sama-sama tidak milih jadi kambing atau jadi orang. Yang ketiga, berjanggot lagi hadirin. Lanjut. Ini harus mengerti sekali. Mampir di dunia, kalau kita ini hidupnya benar-benar mengabdi kepada Allah, maka Allah janji urusan kita, masalah-masalah kita akan dibimbing oleh Allah, diberi jalan keluar. Coba nih janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kan ini, maaf ya, wajah ini kan wajah-wajah, bukan wajah-wajah bermasalah ya, tetapi wajah-wajah banyak masalah, ya kan? Apa bedanya? Saya lihat ada 3 kesamaan juga wajah-wajah ini. 1, ini wajah-wajah banyak masalah, jelas ini auranya itu. Yang kedua, wajah-wajah bakal meninggal. Ini lagi penantian antrian ini. Dan yang ketiga, tapi saya tidak tega nyebutnya, wajah-wajah harus banyak tobat lah gitu, ya kan? Mampir nih di dunia, kalau kita patuh ke Allah, Allah bantu urusan-urusan kita, karena semua urusan yang kita hadapi, urusan uang, kesehatan, kerjaan, semua urusan kita Allah Maha tahu. Tidak ada satupun masalah yang Allah tidak tahu, dan cetek sekali urusan yang kita hadapi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini aja rumit. Ini rumit luar biasa. Bagaimana numbuhkan rambut? Kenapa rambut berhenti di sini? Enggak wajah kita rambutan semua, kan? Kenapa kita makin tua giginya berhenti? Memangnya kan repot. Kenapa lidah kita semen segini? Air ludah kita terukur. Coba kalau kebanyakan, kan nggak enak, hadirin. Semuanya diurus oleh Allah. Bandingkan masalah hidup dengan persoalan tubuh ini, masalah kita tidak ada apa-apanya. Makanya jangan takut ngadepin masalah apapun, nggak ada yang harus kita takutin. Ketakutan kita cuma satu, takut Allah tidak menolong kita. Kalau Allah nolong, pasti beres. Kalau Allah tidak nolong, pasti tidak beres. Jadi hidup kita jadi sederhana sekarang. Apakah hidup harus memikirkan rezeki? Rezeki bukan urusan kita. Rezeki itu urusan Allah yang menciptakan kita. Dengar ini baik-baik. Rekan-rekan, jangan stres mikirin rezeki. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang jamin rezekinya. Belum nikah, ngontrak. Udah nikah, jadi punya rumah. Punya anak, tambah lagi rezekinya. Karena tiap hamba Allah ada rezekinya masing-masing. Sampai kapan rezeki kita? Sampai meninggal. Di rahim ibu, boro-boro mikir rezeki, otak juga belum jadi,
rezekinya sudah ada? Jawab hadirin. Jangan bikin emosi, ini Ramadan ya. Waktu di rahim rezeki kita ada? Cukup? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin? Jawablah hadirin. Egi, kamu udah sering dengar ceramah ini, diam ya. Jamaah, beres 9 bulan, nggak ribet. Belum punya gigi, nggak ada tulang masuk, benar? Ibu makan jengkol, pete, dorok-dok, langsung diolah oleh Allah lewat plasenta, beres. Ibu makan seblak level 10, nggak mateng diri kita. Keluar jadi bayi, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Kita bisa nyari rezeki? Boro-boro, mikir juga nggak jelas. Kalau mau stres, harusnya dulu waktu bayi, nggak tahu apa-apa, nggak punya kemampuan, monyet lahir, nggak berapa lama langsung jalan dia. Kita 11 bulan baru bisa jalan. Makanya kalau ada yang nyebut monyet lu, dia duluan jalan. Demi Allah cukup sampai detik ini, cukup, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah yang menjamin rezeki. Di sana masalahnya. Jadi bukan masalah rezeki, masalah yakin tidak. Kalau yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Yakin Allah bakal memberi, diberi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya yakin Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu, dan kita pasrahkan diri kita, fahuwa hasbuh, pasti Allah cukupi. Demi Allah akan cukup. Nggak penting jadi orang kaya, yang penting tiap perlu ada atau cukup? Cukup. Perlu 2 juta, ada 2.000 stres. Bukan ada yang penting, bukan banyak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi, pengen kayak gini. Nggak penting kaya harta, kaya hati penting, kaya ilmu penting, kaya pengalaman penting. Kalau harta cukup. Yang bikin bahagia tuh bukan kaya, tapi cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak barokah rezekinya. Ini udah dikasih nih jatahnya, tapi ada yang jalannya maling, ada yang jalannya nipu, ada yang jalannya korupsi, ada yang jalannya jual diri, ada yang jalannya batil. Ketemu dengan rezeki dari Allah, tapi haram. Ini yang bahaya. Kita ketemu, pasti ketemu. Kalau Allah nggak ngasih rezeki, terus gimana kita? Buktinya sambil ngeluh nafas. Lah nafas rezeki dari Allah. Minum. Saya 62 tahun hidup, belum pernah sehari pun Allah tidak ngasih minum. Minum terus. Tidak tahu mata airnya di mana, tidak tahu siapa yang menimba, mensterilkan, pH-nya jadi 7, demi Allah ketemu tiap hari. Karena kalau nggak dikasih minum, nggak bisa beribadah dengan benar. Jangan takut. Adik-adik, kerja niatnya benar, lillahi ta'ala, lurus-lurus saja, jujur. Orang yang jujur pasti mujur dan makmur. Ketemu nggak akan kemana-mana. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Tugas kita bukan mikirin rezeki, mikirin syukur atau tidak. Berapa banyak hidup yang menderita bukan karena kurang karunia, tapi kurang syukur. Dikasih kurmanya kecil-kecil,
Udah gitu keselak diopname. Ya. Demi Allah hadirin, kita ini seperti teh celup, dicelupkan dalam lautan karunia yang tiada bertepi. Otak bisa mikir, mata bisa kedip, telinga mendengar, badan bergerak, bisa duduk begini. Semua ini wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Ini sambil duduk begini Pak, ini nikmat banyak. Jantung berdetak, darah mengalir, nafas. Nih saya nih, tahu nggak Bapak bahwa saya hidupnya terancam? Saya itu membutuhkan oksigen. Ini ngadep ke sini, ribuan orang mengeluarkan karbon dioksida, racun buat saya. Nah ketawa gitu tuh meracuni saya tuh. Saya tidak punya alat untuk memilih dan memilah oksigen, dan nggak lihat juga. Tapi demi Allah yang masuk ke sini dipilihkan oksigen. Berapa alatnya? Ha? Kemarin aja nyesek waktu COVID, kemana-mana bawa tabung gas. Aduh, repot bener. Gratis. Karena kalau harus bayar, pasti jarang napas. Kenapa? Gak punya duit, makanya digratisin nafas. Air juga siapkan oleh Allah, benar? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu masalahnya, kurang syukur. Cara yang paling gampang mendatangkan tambahan rezeki adalah la in syakartum la azidannakum. Syukur, bukan banyak keinginan Pak. Bapak jadi ahli syukur, lihat aja nambah. Allah lihat kita syukur atau tidak. Kalau kita syukur ditambah. Makanya kita menderita bukan masalah rezeki, tapi masalah kurang syukur. Jelas? Syukuri. Punya kontrakan 2 kali 3, syukuri. Jangan ngebanding-banding. Rezeki orang beda-beda, terserah Allah ngebagikan ke siapa. Syukuri yang ada, jangan capek melihat yang nggak ada gunanya. Ingin boleh, menderita jangan. Cara yang paling gampang mendatangkan tambahan karunia adalah syukur. Gimana ya, saya kalau sudah kuliah selesai nanti dapat kerjaan? Enggak, ya enggak tahu. Saya kan tidak tahu saudara meninggalnya berapa bulan lagi ya. Emang pasti selesai kuliah, pasti diwisuda. Caranya gimana supaya nanti kuliah dapat kerjaan yang bagus? Gampang. Caranya adalah syukuri hari ini, karena besok juga belum tentu hidup kita, ya kan? Saya belum tentu hidup ini. Emang besok pasti hidup? Enggak. Berapa banyak yang kemarin taraweh sekarang sudah dikubur. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau lagi disempitkan. Rezeki itu sesuka Allah, dibuka, disempitkan, dimudahkan, disulitkan, diambil, itu cuma satu yang melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuka Allah, dan bagi kita sama saja, semuanya ladang amal. Hidup ini sepenuhnya ujian. Giliran disempitkan, ya sudah jalanin saja. Penghasilan saya tidak ada gara-gara COVID kemarin, sehingga kami harus makan tabungan. Lah, tabungan yang nyiapkan siapa? Namanya mantap, makan tabungan. Nggak usah ragu-ragu hadirin, keluarin aja tabungan. Tabungan saya habis, jadi saya sekarang gimana? Saya harus ngejual sepeda, ngejual HP, jaket. Namanya manset, makan aset. Jual, nggak usah berat.
itu juga rezeki. Saya sudah sampai ngejual ember segala, jual. Daripada minta-minta, jual. Kalau ini dijual nanti saya bagaimana? Kalau nanti ada umur, nanti ada rezekinya. Gini nih cara ngejawabnya. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Sama yang ngasihnya. Gimana bensin naik, dari dulu juga naik. Rezeki mah dari Allah. Gimana dolar makin naik? Punya enggak? Enggak punya. Gimana bisa enggak menurut dolar di bawah 10.000? Bisa. Itu perkara sederhana. Tinggal simpen dolar, simpen di atasnya 10.000, beres. Hadirin, janganlah liar. Tenang ya, jangan keluh kesah. Kalau harus kita lagi sempit ya jalanin aja. Harus jual-jual, jual weh, nggak apa-apa. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika rezekinya diambil oleh Allah. Ada waktunya kita ini diambil. Kadang motor, kadang rumah, udah capek-capek ngebangun nyicil, ada yang sakit harus jual, jual aja, nggak apa-apa. Terus kami gimana dong? Ya ngontrak. Masa dulu saya punya rumah, sekarang dah sama aja, berteduh. Punya rumah tuh bukan tanda kemuliaan. Sahabat Nabi juga yang ahlu sufah tidak punya rumah, tidak kurang kemuliaannya. Di Swiss 94% rakyatnya tidak punya rumah, ngontrak semua. Nggak usah sok gaya, biasa-biasa aja. Kalau nanti diambil, belajar dari tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil, cuek aja, dingin. Diambil sampai habis, nggak ada yang sedih tuh, senyum sampai habis itu tempat parkir, nggak ngepek sama sekali. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena hanya tertitipi, tidak merasa memiliki. Biasa hidup mah. Selesai. Saya juga meninggal, udah selesai. Kalau jadi dikubur di eko pesantren, pasti yang dibawa cuma kain kafan, nggak ada yang dibawa. Tapi mudah-mudahan semua ini jadi teman dikubur nanti. Iya, kan yang jadi teman cuma 3. Ilmu yang manfaat, nih ceramah ini nih, ini teman saya nih nanti dikubur. Amalkan ya, amalkan, sing ikhlas. Oh nggak mau nanti dapat pahala. Dasar pelit ya. Saudara nggak kurang pahalanya. Kenapa saudara nggak mau tahajud? Nggak, pelajaran dari si enak aja. Saya yang tahajud dia dapat pahala. Atau nggak apa-apa. Nah, bukan pahala saudara yang dipindahin. Amal jariah, wakaf nih, yang sholat di karpet ini. Ingat dulu yang pertama kali wakaf di Masjid Darut Tauhid tahun 94. Seorang suami yang istrinya meninggal, ngasih uang dulu ratusan juta, tuh besar sekali ya. Ternyata ini tanda cinta saya ke istri saya jual rumah dan saya wakafkan. Insya Allah tiap ada yang sholat di sini, pahala untuk istrinya mengalir dan pahala untuk beliau. Itu cerdas, nggak dibawa dunia ini. Siapa yang bawa? Di daerah sini sudah banyak sesepuh kita yang sudah pulang. Yang dibawa cuman amal. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Tapi jangan, anak kalau sudah meninggal bapak doakan ya. Kamu dididik habis-habisan, nggak boleh gitu. Nanti kata anak, bapak mah investasi. Jangan, sing ikhlas saja. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho kalau pas giliran diambil. Dan yang terakhir, jangan ribet dengan rezeki orang lain. Jangan membanding-banding
Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan seangkatan, sekampung, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya. Jangan capek mikirin rezeki orang. Sama rezeki tetangga, rezeki teman, rezeki adik, kakak, sama, yang ngasihnya adalah Allah. Kalau mau tinggal minta ke Allah. Nggak usah mikirin kenapa dia punya TV gede gitu. Kalau saudara nggak kebeli, deketin TV yang ada jadi gede. Nggak ada ribet-ribetnya. Nanti lebaran lihat kita kumpul, ya kan? Nggak usah pakai sombong, nggak usah pakai ria, semuanya milik Allah. Ada seorang bapak-bapak pensiun 58 tahun. Rumahnya di Perumnas. Bu, maafkan saya. Apa yang harus dimaafkan, Pak? Hari ini hari pensiun. Terus apa yang kurang? Saya tidak bisa membelikan rumah yang bagus. Satu-satunya di Perumnas ini yang rumahnya masih ori, belum dibangun, di robah-robah, cuman rumah kita. Yang lain udah bagus. Bukan nggak pengen, Bu, tapi saya nggak ada uangnya buat nggak bangun. Pak, nggak boleh bicara begitu. Itu kufur nikmat. Alhamdulillah, orang tidak punya rumah, kita punya. Orang masih nyicil, kita sudah lunas. Orang tidur di tenda, kita berteduh. Ya tapi kan kecil, Bu, sederhana. Pak, alhamdulillah dikasih rumah sederhana gini. Satu, ibu jadi susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Bersih hati ibu. Dua, tetangga tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Aman. Tiga, rumah ini tidak pernah dimasukin maling, walaupun tidak dikunci. Sekalinya maling masuk, prihatin. Empat, rumah mungil, nggak ribet di pikiran, nggak ribet di hati, ngepel juga gampang, set beres, nggak capek. Dan yang terpenting, yang terakhir, Pak, kita bakal mati dan bakal dihisab semuanya. Insya Allah, kalau dihisab nggak lama. Sofa tidak ada, ya Allah. Ada juga jojodog. Piring tinggal 3. Sendok pakai tangan. Kompor hawu, beres. Siap-siap yang banyak barang. Aduh, saya jadi keringetan sendiri nih. Semuanya dihisab. Udahlah, hidup melakukan aja yang terbaik yang Allah suka. Nggak usah ribet. Kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah. Kita itu dirancangnya untuk bisa mendekat ke Allah, dan Allah yang menolong kita menyelesaikan masalah. Para lelaki, bapak-bapak, jawab, Pak. Mau punya istri yang nurut? Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih, ya. Istri yang hormat sama suami mau? Gimana caranya? Dinasehatin, nggak mempan. Istri udah tahu modal bapak, mau nasihat apa? Hah? Kalian harus bertakwa kepada nggak mempan, Pak. Istri udah tahu modal bapak, mau nasihatin anak, nasihat apa? Anak-anak udah tahu modal bapak. Ha? Kalian harus belajar ngaji, anak-anakku. Anak tahu bapak Iqra jilid 2, ya kan? Cara yang paling gampang agar istri bisa nurut, bisa baik ke suami, bapak jadi suami yang bertakwa, jadi suami yang disukai Allah. Karena suami tidak bisa membulak-balik hati istri, nggak bisa. Mau ngomong apa juga tetap kalah, ya kan? Halo? Kayak baru kepikir gini. Kalau bapak disukai Allah,
Allah yang ngebulak-balik hati istri. Udah, sederhanakan aja. Mikir semua. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah, persamaannya, ujian itu dirancang untuk menaikkan derajat. Sama hidup juga. Persamaan kedua, ujian sekolah dengan ujian hidup, dua-duanya udah diukur. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA nggak usah dikerjain karena guru zolim, ya kan? Perbedaannya adalah solusinya. Kalau ujian sekolah diserahkan ke guru, misalkan begini, duhai guruku, di ruangan ini hanya engkaulah yang paling pintar. Ini semua soal engkau sudah mengetahui jawabannya. Duhai guru yang baik hati, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Kata guru, baiklah murid, keluar. Nah, kalau urusan ujian sekolah diserahkan ke guru, dikeluarin Pak. Tapi kalau urusan hidup dikerjain sendiri, kita yang stres. Harusnya ya Hayyu ya Qayyum, ini doa Rasulullah nih untuk putrinya. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus alam semesta ini sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah mengurus jagat ini dengan rahmatmu, birahmatika astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu rahasianya. Yakin ke Allah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, pasrahkan total, nanti akan dibimbing oleh Allah. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang beriman dan beramal soleh.